Ya, masih melanjutkan sistem informasi kepegawaian kemarin ya. Kita sudah sampai pembuatan beranda, terus pengambilan fitur search dan juga upload foto ini ya. Upload dan edit foto. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi baru, yaitu autocomplete ya, atau drop down search. Jadi drop down search ini berfungsi untuk mencari sebuah data ketika kita menginputkan data dengan cepat ya. Misalnya datanya itu ada banyak, jadi kita perlu search seperti ini ya contohnya. Jadi datanya langsung ketemu, akan mempercepat proses penginputan ya. Nah, baik, kita coba terapkan di sistem informasi yang baru saja kita buat ya. Sistem informasi sederhana ini kepegawaian. Pertama kita ke database dulu. Kita akan buat sebuah tabel baru. Tabel dengan nama TBL penilaian. Kita kasih nomor pegawai di sini agar dia terrealisasi dengan tabel pegawai ya. Jika sudah, kita kembali ke Visual Code, kita buka yang latihan CRUD kemarin. Nah, kita ke View, terus ke Layout. Di bagian navbar ini, kita tambahkan sebuah menu baru. Ini kita copy aja. Nah, kita buat jadi di sini penilaian ya, penilaian. Sekarang kita refresh di bagian sini. Masih data departemen ya. Oh, yang ini belum kita rubah. Nah, di sini kita sudah punya satu master data lagi, yaitu data penilaian. Nah, seperti biasa kita perlu membuat CRUD-nya dulu ya. CRUD-nya dulu kita buat. Pertama, bisa manual seperti yang dicontohkan pada tutorial sebelumnya, dan juga bisa menggunakan GetBash di sini ya. Pertama kita buat dulu controllernya. Selanjutnya kita buat modelnya ya. Nah, di sini model dan juga controllernya sudah kita buat ya. Tentu saja selanjutnya kita buat view-nya. View-nya seperti biasa kita folder baru, penilaian. Nah, di sini ada 3 file lagi yang kita buat ya, yaitu index, kemudian create, dan edit. Nah, sekarang controller, models, dan juga view-nya sudah kita buat. Tapi ini masih kosong semua ya. Tidak lupa juga kita buat root-nya ya. Root-nya kita langsung buat saja. Root-nya seperti ini ya. Kita copy yang departemen ini aja. Nah, sekarang kita ganti yang departemen ini jadi penilaian.
Jadi rootnya sudah berhasil kita buat ya. Sekarang kita buat controllernya. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kalau kalian sudah paham fungsi-fungsi yang di sini, membuat CRUD untuk berbagai tabel itu sangat cepat ya. Jadi di sini saya tidak akan mencontohkan lagi cara pembuatan controllernya. Saya harap teman-teman dari tutorial pertama kemarin sudah memahami fungsi-fungsi yang ada di sini. Jadi ini akan saya buat controller penilaiannya. Nah, untuk controller penilaiannya saya sudah buat seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa cek mulai dari sini apa saja yang dirubah dari private, public construct-nya. Nanti untuk mencocokkannya bisa di pause videonya. Mungkin teman-teman bisa lihat, nanti diketikkan sendiri. Jadi ada perubahan di indeks, di create-nya kita menggunakan ini. Tentu saja di shape-nya ada perubahan ya. Ini sesuaikan dengan yang kita buat di database tadi. Oh ya, ada ketinggalan ya. Jadi di sini ada penilaian kerja, keterangan, dan tanggal penilaian ini belum kita buat tadi. Kita tambahkan saja, tambahkan 1 setelah keterangan, after keterangan. Ini kita formatnya date ya, tanggal. Nah, sudah ya. Kita kembali ke sini. Nah, jadi ini save-nya. Kemudian edit-nya ini, fungsi edit-nya. Update-nya sama kayak save ya, cuman tambah ID aja. Kemudian ini. Jadi teman-teman nanti bisa di pause, terus cocokkan codingnya jika ada kesalahan. Kemudian penilaian model, ini kita hapus saja. Nah, untuk penilaian model seperti biasa kita codingnya seperti ini ya. Kita ambil tabel penilaian, ID-nya, terus field-nya. Kemudian di sini kita buat fungsi baru namanya get data pegawai untuk membaca create-nya nanti ya. Di create ini kan kita pakai drop down search-nya tadi dari tabel pegawai. Jadi yang akan dinilai itu pegawai kan. Nah, kita perlu menggabungkan tabel pegawai dan tabel penilaian. Jadi nilai nomor pegawai di tabel pegawai sama dengan nilai nomor pegawai di tabel penilaian. Bisa dituliskan nanti skripnya seperti ini. Untuk penilaian model bisa di pause dulu jika belum selesai. Nah, sekarang model dan juga controller sudah ya. Jadi kita ke index, create, dan edit. Kita ke index dulu. Nah, baik, seperti biasa index untuk bagian atas ini kita copy. Kalau kemarin saya copy dari indeksnya departemen ya. Terus TH-nya kita ubah jadi seperti ini sesuai database. Kemudian tentu saja field-nya itu sesuai dengan field yang ada di tabel penilaian. Sedangkan nama ini kita peroleh dari join tabel pegawai dan tabel penilaian. Nah, di bagian ini ada sedikit modifikasi. Jadi seandainya penilaian kerja ini bernilai 1, maka dia akan menampilkan tulisan sangat baik. Jadi field penilaian kerja ini di database tadi kita isikan kan integer ya. Jadi dia berupa nilai. Nah, jika nilainya 1, maka dia akan tertulis sangat baik. Jika nilainya 2, maka dia cukup. Nah, jika kedua ini tidak ada, misal nilainya di sini 3, 4, sampai 5, maka nilainya buruk. Kemudian ada keterangan dan juga penilaian.
untuk tampilan data penilaian. Nah, jadi seperti ini ya fieldnya nanti. Sekarang kita coba tambah. Nah, ini kan ngambil dari database pegawai ya. Nah, di sini kan ada berapa nih? Ada sekitar 12 ya. Kayaknya masih kurang banyak. Kita tambahkan lagi misalnya. Nah, di sini kita ada 15 data pegawai ya. 15 data pegawai, kita ke penilaian, terus kita tambah. Nah, di sini kita harus scroll ya kalau dia mau ngecek data yang di bawahnya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah perintah baru namanya jQuery select to. Jadi teman-teman bisa download di link deskripsinya. Di sini saya contohkan copy select to-nya. Nah, ini kita kopikan ke folder latihan CRUD kita, terus public. Nah, di sini kita pastakan. Nah, kemudian untuk create-nya, saya juga kemarin copy create dari departemen ini. Kemudian di bagian form-nya tentu kita rubah dulu. Nah, untuk nomor pegawai, di sini kita memakai for age, penilaian value. Nah, kita ambil dari data pegawai. Sementara untuk penilaian kerjanya itu kita pakai option tapi yang biasa aja ya. Jadi kalau dia sangat baik, isinya 1, cukup sama dengan 2, dan buruk sama dengan 3. Ini nanti nyambung ke sini ya. Nah, kemudian keterangan teks saja, tipenya biasa. Nah, untuk tanggal kita menggunakan tipe date. Jadi kalau di Bootstrap secara otomatis dia akan seperti ini. Nah, sementara untuk yang ini biasanya format ini kan bulan dulu, hari baru tahun. Ini biasanya mengikuti yang ada di komputer kalian. Kalau dia pakai format Indonesia, mungkin ini hari dulu baru bulan ya. Tapi ini tidak masalah. Yang penting ini dulu kita ke select to-nya tadi. Jadi setelah kita importkan select to tadi di dalam folder, tentu kita harus panggil juga di template-nya. Jadi di template kita ada perubahan seperti mengambil yang data tables kemarin. Kita buat lagi link header-nya select to. Kita ambil yang di select ini CSS-nya, kemudian jQuery-nya kita ambil, terus select min-nya kita ambil menggunakan base URL ini. Setelah kita input fiturnya, jQuery-nya, kita buat juga script Java-nya. Jadi untuk mengambil pegawai ini, kita buat mirip kayak data tables kemarin ya. Ini untuk ID-nya pegawai, karena di create kita kasih ID-nya pegawai. Jadi kita buat di template-nya ini pegawai juga. Jadi codingan create-nya kurang lebih seperti itu ya, agar bisa menampilkan fitur drop-down search tadi. Sekarang kita coba. Nah, seandainya sudah terinput, dia akan muncul seperti ini. Jadi pencarian data misalnya kita cari, nah dia langsung muncul ya. Atau pakai nomor pegawainya juga bisa ya. Jadi ini memudahkan jika database atau data pegawainya itu udah ratusan ya. Jadi kita bisa pakai fitur ini. Kita coba inputkan aja dulu ya. Ini drop down biasa ya.
Misalnya kita pilih cukup aja. Keterangannya tingkatkan kinerja. Untuk tanggal penilaiannya kita isikan saja tanggal 5 misalnya. Kita tambahkan. Nah, ini sudah muncul ya. Sekarang coba kita tambahkan lagi dengan nilai yang berbeda. Nah, warnanya berubah ya. Jadi kalau cukup dia biru saja, sangat baik, dia hijau. Nah, untuk yang buruk, coba kita coba buruk ya. Nah, dia merah ya. Jadi ini salah satu fitur yang sangat membantu ya dalam proses penginputan data jika harus mencari data yang banyak. Kemudian untuk edit dan hapusnya, kita buat form baru. Kalau ini hasil dari kopian dari create ini, karena strukturnya sama kan. Cuman yang beda kalian tambah value lagi kan, value dan result ini ke dalam settingannya. Atau mungkin nanti di post dulu, saya ulangin untuk yang create dan juga edit di sini. Mungkin nanti bisa di pause sambil dicek. Untuk templatenya jangan lupa ditambahkan select to. Untuk edit pun sama, misalnya si pegawainya ini sudah membaik, yang buruk tadi misalnya sudah sering masuk tuh, kita perbaiki aja cukup, terus kita simpan. Nah, si Mia sudah membaik ya. Nah, jadi itu fitur select tool tadi ya. Nah, selanjutnya atau kedepannya kita akan membuat loginnya dari sistem ini agar hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Harusnya sih untuk aplikasi ini bisa diakses oleh manajer, di mana manajer ini memberikan penilaian kepada kinerja pegawai. Sementara data pegawai bisa diinputkan oleh admin yang punya akses seluruh fitur ini. Mungkin bisa dicoba dulu teman-teman untuk search drop down-nya ini.